dapatlah kos-kosan di sekitar Cipete. Saat itu tuh harga 500.000, 450.000 malah. 4 tidur selembar, lemari kecil banget kos-kosannya. Nah saat itu kayak aduh, kayak hari pertama tuh triggernya kayak aduh ya Allah, gue tidur di tempat yang seperti ini. Di rumah pasti enak banget ya tempat tidur kasur, ya ampun. Welcome to Kano Hangout, a session whereby any story is possible. So sit back, relax, and enjoy. Hai, welcome to Kano Hangout. Hari ini bersama gue Syakila Mafra as Account Executive of Kano Creative Production. Dan hari ini hari yang spesial banget nih, karena kita udah kedatangan tamu spesial juga di bulan yang alhamdulillah bulan yang Ramadan yang suci ini. Kita kedatangan tamu yaitu Kak Asri Kasura. Yeay, tepuk tangan. Atau biasa disebut Kak Aci ya? Iya. Kak Aci Kasura, betul sekali. Apa kabar Kak Aci hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Walaupun tadi naik tangga 4 lantai. Iya lumayan ya Bu. Oke, kalau gitu kita boleh mungkin Kak Aci boleh perkenalan dulu. Mungkin kayak Kak Aci ini tuh siapa sih dan ingin dikenalnya sebagai apa gitu. Boleh. Sebelumnya aku tuh Asri Kasura. Biasanya aku dipanggil Aci. Mungkin dulu kenapa bisa dari Asri ke Aci, mungkin dulu aku sempet banget gak bisa bilang R, jadi biar lebih gampang akhirnya Aci kayak gitu. Iya, bener, tapi sekarang udah bisa, jadi ya tetap aja nama panggilan kecilnya itu Aci gitu. Oke. Sekarang kesibukan aku sih cuman endorsement gitu, influencer aja sih, itu aja sih. Oke, berarti Kak Aci ini bisa dibilang aktif di sosial media ya untuk mungkin tadi fokusnya ke endorsement. Kalau biasanya tuh kalau di sosial media nih Kak Aci nih sering sharingnya tuh tentang apa aja sih, kayak apa misalnya tentang hijab, atau misalnya kayak tentang, kalau nggak salah aku pernah lihat tentang kayak CV gitu-gitu juga ya, karena kita anak psikologi nih. Jadi kan kita juga belajar nih tentang lebih dunia HR ya. Dunia HR gimana tuh jadi? Sebelum aku terjun di dunia sosial media, aku tuh kurang lebih 4 tahun kerja sebagai HR gitu. Jadi makanya aku juga sambilan juga kayak suka sharing kepada teman-teman yang di sosial media juga. Terus CV yang sebenarnya yang baik itu seperti apa sih gitu. Terus tips and tricks saat interview tuh yang bagus seperti apa juga gitu. Terus kayak kalau ngerjain tes itu yang seperti apa kayak gitu. Jadi kayak lebih kayak sharing gitu aja sih. Gitu. Berarti selain tadi mungkin endorsement dan segala macam, tapi mungkin ada ilmu psikologi yang diaplikasikan juga ya, yang bisa di-sharing gitu kan. Kayak tadi misalnya tips and trick interview, tips membuat CV yang baik gitu. Kalau boleh tahu tuh selama 4 tahun di dunia HR berarti itu tuh apa tuh, kayak Kak Aci merasa ini bidang gue banget nih, kayak ini gue passionate banget, atau kayak sebenarnya lebih seneng sekarang nih menjadi influencer di sosial media? Sebenarnya kedua hal ini tuh hal yang paling aku suka sebenarnya. Karena HR itu kan karena sebelumnya kita kuliah psikologi, jadi senang aja gitu bisa mengaplikasikan apa yang bisa kita dapat ilmunya gitu ya. Terus tapi senengnya yang sekarang juga, kenapa? Karena kita kan jadi di sekarang ini kan banyak orang yang ngikutin kita gitu kan. Otomatis kita punya followers, kita punya audiens. Betul. Jadi penyampaian yang kita sampaikan itu justru jadi lebih banyak diterima sama orang. Jadi lebih banyak yang tahu gitu ketimbang sebelum aku masih belum jadi influencer, masih yang karyawan biasa. Itu tuh paling yang nonton story itu nggak terlalu banyak, dan kebanyakan juga kan teman-teman sekitar kayak gitu aja gitu. Kalau sekarang kan yang follow aku kan lumayan ya, range-nya itu kayak kuliahan, ada juga yang SMA atau yang ada juga yang kerja, tapi kebanyakan yang range-nya tuh kuliahan ke atas gitu kan. Jadi terbantu banget gitu loh mereka-merekanya gitu. Pasti kan. Bener. Apalagi di tengah pandemi gini juga. Terus kan ya susah ya cari kerja gitu. Jadi pasti kan orang juga gimana ya gitu. Kalau dulu mungkin kan lebih gampang gitu. I see. Berarti selain tadi
sebagai influencer, aktif di sosial media, dan sekarang ini berarti Kak Aci lebih kayak memanfaatkan bahwa aku punya followers, aku punya audiens, jadi aku sharing hal-hal yang baik, yang bermanfaat untuk mereka, yang mungkin masih nyambung juga sama ilmuku, yang gitu. kayak gitu ya. Oke. Semua ilmu sih kalau bisa gitu, maksudnya kayak aku juga nggak hanya sharing tentang HR juga, tapi kayak mungkin life tentang hidup, life balance juga aku berusaha untuk nyampein juga sesekali kayak gitu. Jadi sebisa mungkin aku buat sosial media yang platform yang aku punya itu kalau bisa bermanfaat kayak gitu aja sih. Oke, kalau boleh tahu berarti Kak Aci nih aktif di sosmed udah berapa tahun nih? Maksudnya berapa lama nih? Dari tahun berapa tuh? Aku tuh mulai main Instagram itu 2012. Mulai main Instagram, tapi sebelumnya udah main kayak Facebook, kayak Twitter, kayak gitu kan. Tapi mulai boom gitu kayak. Mulai Aci, boom gitu gitu. kan. Kalau mulai boom itu aku kayaknya mulai tahun lalu deh. Oh, tahun lalu 2020 ya. 2020. Oke. Berarti terbilang cukup baru. Iya, baru, tapi cepet ya. Maksudnya peningkatannya tapi gitu. Tapi lumayan cepet banget progresnya gitu. Aku ngerasanya gitu. I see. Aku juga beberapa kali sih baca nih di artikel gitu kan, kayak adalah perjalanan kamu gitu waktu itu gimana nih untuk akhirnya memulai menjadi influencer. Kalau aku mau tahu dari sisi kamu nih, kayak awal karir untuk yang di bagian influencernya ini tuh gimana sih awalnya gitu? Apa yang akhirnya kayak, gue kok sekarang jadi terkenal nih, banyak yang tahu gue gitu. Apa tuh? Enggak, awalnya tuh gak kepikiran. Tapi memang aku dulu tuh sebelumnya followersnya tuh kayak 10 ribuan gitu kan sebelumnya. Cuman gak kepikiran tuh bakalan se-hype ini gitu. Jadi tetap aku pada saat itu tuh kan karena kebetulan aku nikahnya sama sama yang ipar aku tuh kebetulan public figure kan. Nah pada saat itu sama dia itu dia lagi boom banget gitu loh. Iya, jadi dia kan prosesi ta'aruf dan dia akhirnya boom namanya. Jadi itu gak lama kemudian aku sama abang juga kan kebetulan kita nggak pacaran juga kan, maksudnya kita juga cuman kayak ya dikenalin udah habis itu jadi gitu kan. Jadi ikut naik gitu nama kita juga gitu. Dari situ tetap naik. Akhirnya aku mikir kan dari situ mulai situ endorsement masuk. Tapi di situ tuh aku tipe yang pertama itu memang nggak mau pasang tarif yang gimana-mana. Kayak ya just followers yang gue dapat itu dari orang gitu. Gue mikirnya jadi kayak ya udah gitu, gue ya bantu orang aja lah gitu awalnya. Nah dari situ ternyata responsif bagus. Akhirnya abang ipar lah ya, abang ipar itu langsung bilang, Ci gimana kalau kita buat sosmed kamu tuh jadi lebih naik lagi gitu, lebih bagus, lebih engage lagi. Ya karena kebetulan kan abang ipar juga posisinya manajer gitu kan, manajernya public figure, kakak kebetulan yang jadi adik ipar aku kan. Jadi ya udah aku bilang terserah kamu mau nggak mencoba hal baru gitu. Aku pikir ya kenapa nggak ada salahnya aku coba gitu untuk hal-hal baru gitu ya. Bener. Akhirnya aku coba, ternyata respon makin bagus, followers juga makin naik. Terus aku sering buat konten sama suami aku. Oke. Jadi makin aku bikin konten itu tuh makin naik gitu kan. Akhirnya di situ aku sempat sharing beberapa pengalaman aku gitu. Akhirnya juga makin bagus gitu kan, naik terus. Ya udah jadi akhirnya aku terjun di dunia ini gitu, mencoba gitu. Oke, menarik. Nah, tadi aku dengar juga nih dari Aci bahwa Aci itu bisa dibilang menikahnya itu prosesnya cepat, bener ya? Maksudnya mungkin nggak melalui progres yang panjang kayak pacaran bertahun-tahun gitu kan. Nah, penasaran nih aku nih sama hal itu nih. Kira-kira apa tuh yang akhirnya bisa bikin Aci memantapkan hati kayak aku mau nikah nih sama dia gitu. Kayak apa sih, kayak triggernya apa gitu? Sebenarnya gini, dulu tuh sempat pacaran juga bertahun-tahun lamanya, tapi juga pengen nikah, tapi mungkin tuh belum jodoh kali ya. Oke, belum jodoh. tapi setelah yang sekarang kebetulan memang dulu tuh sempat pacaran bertahun-tahun terus akhirnya selesai. Aku kayak udah
udahlah nggak mau pacaran lagi. Kayak wasting time banget menurut aku gitu. Kayak sesuatu yang nggak pasti di depan mata. Terus kayak si cewek kapan sih kita nikah, kayak nggak pasti. Mending gue kayak harus bebas. Jadi kayak sempat single gitu kan, nyari kerja sesuai passion segala macam gitu kan. Dan selama pacaran juga kan ngerasa kayak dikekang, kayak sebenarnya kayak dibilang buat hubungan tuh kadang suka ngekang juga kan, kayak nggak boleh ini nggak boleh itu, kadang suka gitu juga kan. Tapi juga lu nggak pasti juga nikahin gue buat apa kayak gitu kan. Akhirnya aku sempat kayak nggak mau, terus kayak mau pacaran, terus tiba-tiba suatu ketika sama yang suami aku ini tiba-tiba dia aku dikenalin sama teman aku, kemudian teman aku yang public figure ini terus dikenalin, dibilang kayak Beb, kamu mau nggak sama abang aku, kayak gitu-gitu kan. Jadi mak comblang ya. Iya, terus aku kan tipe yang sebenarnya nggak mau ya sama public figure, karena aku pikir kayak kenapa tuh? Public figure tuh kan selalu punya image yang kayak gampang cerai, gonta-ganti pasangan, ya kan, stigma yang begitu-begitu. Apalagi aku pikir yang cowok public figure itu lebih kayak sok kegantengan. Kayak aku tuh ilfil banget gitu sama cowok-cowok yang begitu gitu kan. Kadang kan banyak yang begitu ya gitu ya kan. Akhirnya aku di situ enggak aku bilang gitu. Suruh aja bang sama yang lain. Nah, di situ aku bilang gitu. Aku nggak mau sampai pada akhirnya dia tuh kayak tiba-tiba gitu teman aku tuh ngenalin gitu. Ngenalin aku, dia bilang tapi speaknya tuh bilang ke aku kita mau kajian. Oh, jadi speaknya ngajak kajian ya. Iya gitu. Jadi kayak speak ngajak kajian tiba-tiba tapi mau kenalan. Iya, tapi kayak Beb kita kajian yuk di sini. Oh iya ayo. Aku kan nggak tahu karena sebelumnya aku udah nolak kan. Nggak lama pas pulang kajian si teman aku ngenalin abangnya. Ini abang aku katanya. Oh iya aku bilang gitu. Aku tuh responnya juga biasa aja gitu, kayak nggak udah sih kayak gitu kan. Sampai akhirnya aku diantar pulang sama mereka semua kan sekeluarga. Terus gak lama dibilang malamnya teman aku ngechat, Be boleh nggak sih abang aku minta kontak kamu? Ya nggak apa-apa sih, minta aja gitu. Ya udah aku kasih aja. Dan tiba-tiba besok dia ngajak ketemuan, tapi ngajak ketemuannya cuma bilang nemenin gitu. Di situ aku juga satu sisi anak kos-kosan, malam minggu bingung mau kemana. Ya udahlah ya, daripada boring di kos-kosan pergi aja gitu kan. Kan biasa juga gitu pergi-pergi sama temen cowok gitu kan, pikir aku. Ya udah habis itu pergi, dia langsung ngutarin maksud kan, dia mau niatnya apa gitu. Di situ aku kayak aku juga mau nyari seperti itu, aku bilang. Aku juga mau nikah, aku bilang. Tapi ya serius, aku bilang gitu. Kalau boleh tahu waktunya berapa lama ya, aku bilang gitu, untuk kita saling belajar. Karena aku nggak mau lama-lama, aku bilang gitu. Jadi kalau misalnya kamu lama, aku langsung skip, aku bilang gitu. Dari tegas awal, ya, langsung tegas aja karena kayak udah belajar bertonton lamanya dulu sempat. Jadi kayak ya udahlah ya, wasting time banget gitu loh. Gitu akhirnya ngobrol. Terus kayak ngasih tahu ke depannya kayak gimana, ngasih tahu plus minus ya kita berdua. Terus akhirnya besok dikenalin sama ibunya. Terus aku berusaha belajar memahami keluarganya, lumayan 2 bulanan 3 bulanan mau nikah. Tapi tiba-tiba kepotong tuh sama yang adik ipar aku. Jadi adik iparnya duluan. Adik ipar aku di situ tiba-tiba ditaruh orang yang cepet banget sebulan. Nah di situ langsung ngebom. Terus aku akhirnya ya udahlah kita kan Dinda kan, nama adik ipar aku Dinda. Ya udahlah Dinda kan nggak mungkin kita hold gitu. Maksudnya itu dia kan udah memantapkan. Mantapnya udah banget. Ya udah akhirnya nikah sampai besoknya. Setelah Dinda nikah kita boom naik namanya, di situ masuk endorsement, sampai nikahan aku pun juga banyak banget di endorsement. Akhirnya ya udah kita nikah deh. Ya udah nikah, habis itu ya udah gitu. Berarti cepet banget ya. Cepet banget gitu. Kayak 5 bulan aja. Bahkan persiapan nikah aja tuh nggak nyampe 2 minggu. Nggak nyampe 3 minggu. Wow, cepet banget sih. Cepet banget. Kayak memang udah jalannya gitu loh. Gitu. I see. Berarti kalau tadi juga Aci sempat mention nih, kalau misalnya progres yang cepat itu apa ya, berarti dibilang umurnya juga belum, maksudnya masih dibilang muda lah ya, terbilang muda gitu kan untuk pilihan menikah gitu. Sementara mungkin
kalau kita lihat di zaman sekarang ini kan cewek-cewek banyak juga yang kayak aduh pengennya karir dulu deh gitu, atau pengennya mengejar ini dulu, mengejar itu dulu gitu. Kalau pendapat Aci sendiri tentang itu gimana? Karena kan Aci mungkin pernah juga kan kerja bertahun-tahun, terus akhirnya sekarang memilih untuk menjadi full time wife tapi juga punya pekerjaan sampingan yang kayak gitu. Gimana menurut Aci? Sebenarnya sih nggak masalah ya, kalau menurut aku nggak masalah sebenarnya wanita tuh punya karir. Ya udah, saya sekarang itu udah kayak nggak full ibu rumah tangga juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Mau nikah pun sebenarnya selama si suami juga ngizinin, mau kita berkarir kayak apapun itu tetap bisa gitu. Kayak suami aku sekarang juga kan dia nggak pernah ngelarang aku buat kerja, nggak pernah ngelarang aku buat mau ngapain aja gitu. Jadi dia kayak selalu dukung dan support aku juga gitu loh. Makanya aku bilang kenapa sebenarnya menikah tuh bukan hambatan kita buat putus karir, tapi sebenarnya yang mau menikah ataupun nggak menikah tuh sebenarnya sama, tapi tergantung pasangan kita. Pasangan kita tuh lebih sebenarnya support kita tuh atau enggak gitu. Jadi sebenarnya baik-baik dalam memilih pasangan, itu aja sih kalau menurut pandangan aku. Menurut pandangan gitu. Aci. Oke. Nah, itu sekalian jadi saran juga tuh ya untuk orang-orang di luar sana mungkin yang memilih mau menikah gitu kan. Kalau bisa nyari yang kalau bisa sevisi dalam artian kebetulan si abang itu kan juga dulunya juga kan sempat public figure juga dulu sebelumnya, tapi sekarang udah stop, tapi lebih kayak jadi influencer juga. Jadi karena kerjaan sejalan, jadinya kita baru jadi kerja bareng, jadi justru lebih asik. Berarti ya lebih ke sama-sama nyimbangin aja ya. Gitu. Jadi lebih cari pasangan suportif, kalau bisa sevisi dan sepandangan kayak gitu. Jadi nggak bentrok kayak gitu. Oke. Tapi dengan progres nikah yang cepat itu, ada nggak sih hal-hal yang dikagetin pas udah jadi suami kayak kok kayak gini ya? Ya pasti ada gitu ya. Gitu. Apa tuh? Kayak apalagi cerita kan, sedikit aja. Stigma apa ya? Stigma ibu-ibu tuh kan kadang nanti kalau nggak bisa masak gimana jadi istri, kesuka ya begitu ya. Kalau nggak bisa beresin rumah gimana, kayak gitu-gitu ya. Cuman pas nikah memang kita kan terkejut oleh kata nih gue udah jadi istri orang nih, buset gitu kan. Terus tapi awal-awal ya kita tuh berusaha kayak belajar gitu, makanya cari pasangan juga satu aku pesenin kayak sama-sama mau belajar juga kayak gitu. Jadi kalau aku juga di rumah pas tiba-tiba pertama jadi istri, gue harus nyiapin makan suami gue nih, gue nggak bisa masak, terus gue harus Google gitu ya, dan tiap hari nge-Google gitu kan resep ini, terus coba masak kayak gitu. Terus mencoba ngeberesin kamar yang walaupun gak rapi, tapi syukurnya suami gak ngomel, maksudnya gak rapi-rapi banget, tapi ya at least learning by doing lah ya, belajar kayak gitu, belajar terus sampai akhirnya aku terbiasa gitu dengan hal yang seperti itu gitu. Kayak gitu sih. Bener. Berarti memang apa ya pada akhirnya pun apa yang menjadi pilihannya Aci ya ternyata itu yang terbaik untuk Aci. Iya bener banget kayak gitu. Jadi apapun yang kita pilih gitu pasti nanti akan jadi value sendiri lah kayak gitu untuk kita gitu. Nah kita udah ngobrol banyak banget nih ya. Cuman mungkin abis ini kita pengen ada satu hal yang spesial. Tapi kita nggak berhenti sampai sini karena nanti kita akan lanjut lagi. Aku masih mau tanya banyak banget sih dari kamu. Jadi mungkin kita akhiri dulu. Sampai ketemu di part selanjutnya. Hai, welcome back. Jadi ini kita udah masuk ke session berikutnya, yaitu session yang spesial banget karena kita akan mengundang satu orang lagi untuk duduk bersama kita di sini. Mungkin langsung aja kali ya kita panggilin. Yeay, ini dia special guest kita. Pakai kacamata hitam dia nih. Silakan duduk. Mungkin boleh perkenalan diri, apa nggak usah? Boleh lah ya. Saya Koko men. Biasa dipanggil Koko. Oke. Keahlian saya Koko. Oke, jadi ini seorang Koko men. Nanti mungkin dia akan
banyak menjelaskan apa sih yang mau dia lakukan di kursi panas ini. Kebetulan kursinya cukup dingin ya. Salah ya, Iya. sorry. Jadi kenalkan saya Koko Men gitu. Aci tadi ya. Iya. Saya sudah pandangin tadi, maksudnya pada saat interview tadi berdua gitu. Tadi capek nggak naik ke lantai 4? Lumayan. Lumayan. Sama. Ini permainannya cukup simpel, tapi nggak banyak terlihat. Maksudnya nanti Anda akan menutup mata dan penuh membayangkan imajinasi gitu. Saya sengaja menjaga identitas saya sih. Gitu. Oke. Bisa kan nutup mata? Bisa. Nah, nanti untuk Kila ya, tadi Kila mohon bantu dicatat aja ya. Oke, siap. Wah, udah siap pulpen berarti. Keren. Jadi notulen. Bagus. Oke, sekarang jadi permainannya saya akan memberikan sugesti, enggak sugesti juga, lebih ke cerita gitu, bayangkan imajinasi. Lalu akan ada pertanyaan. Pertanyaannya jawabnya simpel aja. Misalkan saat naik ke lantai 4 rasanya bagaimana? Oke. Dijawab mungkin Ngos-ngosan. boleh, nggak masalah kayak gitu. Terus misalkan saya tanya kayak dalam perjalanan terus nyampe ke gedung ini tadi, terus tiba-tiba ada orang. Siapakah orang itu yang pertama kali keluar? Kiki. Oke. Di kepala kayak gitu aja gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau kebetulan emang Kiki tadi ketemunya. Iya. Emang Kiki. Nah, kalau nanti bayangkan aja orang yang paling pertama di pikiran gitu. Tapi kemungkinan misalkan ada pertanyaan nama 2 kali, jangan sebut nama yang sama. Oh, nggak boleh orang yang sama Nggak boleh ya orang yang berarti. sama, Oke. gitu. Oke, siap ya? Oke. Mungkin bisa mulai pejamkan mata. Oke. Duh, maaf masker agak turun. Iya. Oke, sekarang sudah pejamkan mata ya. Ini angka berapa? 2. Oke, pasti jawabannya 2. Selalu. Oke. Sekarang bayangkan di otak Anda. Maaf ya saya ngelucu mulu, tapi sebenarnya harusnya ini tidak lucu. Oke. Masih pejamkan mata. Kalau mau ngelucu. Nanti gagal. Oke. Pejamkan mata. Fokus, tenang. Tarik nafas. Buang. Wah, Kila ikutan juga. Jangan. Ini Aci aja. Oke. Bayangkan kamu sedang berada di padang gurun yang sangat amat luas. Bayangkan penuh pasir. Dan di padang itu kamu sedang menempuh sebuah perjalanan yang sangat panjang. Oke? Sudah terbayang. Nah, cuaca itu panas terik gitu. Kira-kira Surabaya sama Bekasi campur aduk tuh panas ya. Gitu. Nah, tempatnya panas itu nyengat luar biasa, tapi kamu tetap harus berjalan di situ. Perjalanan panjang yang kamu lalui itu akan sangat amat panjang. Oke. Bayangkan panasnya, bayangkan debu-debu yang lewat di wajah kamu dan padang pasir itu. Oke. Nah, di perjalanan itu kamu tuh menaiki seekor unta. Oke. Dan unta itu sebagai kendaraan kamu sedang merasa kelelahan. Jadi untanya kelelahan nih. Lagi membawa kamu gitu. Terus seperti pokoknya di depan hanya ada hamparan pasir yang luas tanpa ada batas gitu. Belum sedikit pun terlihat tempat tujuan kamu nanti gitu. Panas, letih, lelah dan kehausan. Pertanyaannya, apa yang akan kamu katakan pada unta tungganganmu itu? Sabar ya. Bentar lagi kita sampai kok. Oke. Sudah catat tequila ya. Oke. Tiba-tiba kamu melihat oase. Oase itu kayak Oscar ada. gitu ya. Iya bisa kayak Oscar gitu. Penuh air gitu tiba-tiba. Nyaman gitu. Nah, tiba-tiba melihat oase kayak syukurlah gitu. Melihat adanya oase gitu. Tapi pas melihat oase, di pinggiran oase itu ada orang. Kira-kira siapa? Eki. Oke. Sudah. Nah, udah ketemu oase gitu, istirahat sebentar. Kamu lantas melanjutkan perjalanan. Ketika langit sudah beranjak gelap, tiba-tiba padang pasir udah mulai malam nih ya. Terlihat cahaya kecil dari kejauhan dan ternyata tempat tujuan kamu. Dan akhirnya kamu sampai juga di tempat tujuannya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Senang. Iya, Oh. akhirnya semua perjuangan terbayar dengan sempurna. Asik, bagus. Nah, karena kamu sudah sampai di tempat tujuanmu, sudah saatnya kamu melepaskan untamu. Jadi untanya tadi tuh udah harus diambil sama penunggang yang lain gitu. Unta itu harus menemani pengelana yang lain gitu. Siapa yang kamu lihat menunggangi untamu lagi?
Adik aku. Adik kamu. Boleh sebut namanya? Tipa. Oke, sekarang dibuka matanya. Oke, tadi itu adalah permainan namanya kokologi. Jadi setiap jawaban itu sudah dijawab dari alam bawah sadar kamu, pengalaman-pengalaman kamu selama kamu hidup, kayak gitu. Oke, tadi kamu jawaban pertama adalah sabar ya, bentar lagi kita sampai kok. Oke, sabar ya. Oke. Jadi apa yang kamu katakan pada untamu tadi itu adalah kalimat yang akan kamu ucapkan pada dirimu sendiri saat kamu merasa kehilangan. Saat kamu merasa berpisah dengan seseorang, siapapun itu. Kayak gitu, kamu akan sabar ya gitu. Kamu akan mengucapkan kalimat tadi gitu. Yang kedua, nah oase itu dikaitkan dengan jalan keluar untuk penyelesaian masalah. Jadi orang yang kamu lihat di oase itu tadi biasanya adalah orang yang sering jadi tempatmu bersandar. Segala solusi dari semua masalahmu. Keren. Eki itu nama suamiku. Nama suami kan ya? Takut saya. Takutnya orang lain kan. Terus tempat tujuan berkaitan dengan proses pemulihan kondisi dirimu dalam hal ini hati tadi. Ya. Terus pas nyampe tadi bilangnya senang. Nah, berarti kondisi kamu sekarang udah senang kayak gitu. Oke. Nah, ini nih sebenarnya cukup krusial. Penunggang unta yang baru biasanya dikaitkan dengan perasaan iri atau cemburu. Gitu. Iya, gitu. Wow. Nah, tapi cuma kamu lah yang tahu cemburunya karena apa kayak gitu. Oh gitu. Iya, aku kira itu penunggang selanjutnya yang akan meneruskan perjalanan selanjutnya aku gitu. Oh enggak. Ini bukan permainan biasa. Oke, aku terjebak guys. Kamu terjebak gitu. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Seru ya? Seru, cukup seru. Gak usah. Bahan saya udah habis. Terima kasih. Lanjut ke Kila ya. Iya, boleh. Oke, tepuk tangan untuk Kokomen. Terima kasih Bapak Kokomen untuk permainannya yang sangat seru ini. Iya, seru sekali. Jadi boleh mungkin kali ini sekarang kita boleh apa ya? Boleh lanjut? Saya nggak tahu. Boleh kita keluarkan dulu mungkin maksud saya adalah kita selesaikan dulu part ini, lalu kita mungkin bisa lanjut lagi ke part berikutnya gitu. Stay tune. Oke, balik lagi. Kali ini kita pengen deep into Achi Kasura. Kita pengen tanya-tanya lebih dalam nih tentang Achi dan juga hidupnya. Oke, tegang nggak? Lumayan, ini sebenarnya sampai hidup nih. Agak berat ya? Agak berat. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi pertanyaan aku yang pertama itu, kira-kira seorang Achi Kasura ini pernah nggak sih mengalami titik terendah dalam hidup Achi yang mungkin bikin Achi tuh jadi kayak down banget atau mungkin bikin Achi jadi lost gitu. Boleh ceritain sedikit aja mungkin gimana tuh? Kalau aku pasti ya setiap manusia ada yang ngerasa kayak gitu. Aku pernah di posisi yang dulu tuh sempat ngerasa kehilangan kepercayaan diri sih lebih tepatnya gitu. Kepercayaan diri itu benar-benar aku sebenarnya kan tipe yang ya easy going gini aja gitu, kayak pede-pede aja sebenarnya kayak gitu. Tapi ada satu masa aku benar-benar di-down-kan sama satu orang. Dia tuh benar-benar kayak selalu bilang ke aku, kamu tuh nggak akan bisa jadi orang sukses ke depannya gitu. Terus kamu tuh nggak bisa hidup tanpa si A, kamu tuh nggak bisa begini, kamu nggak bisa begitu kayak gitu. Sampai pernah di fase juga dibilang aku, karena aku dulu suka melihara kucing, aku juga sempat dibilang, aduh kayaknya nggak layak banget jadi seorang istri, kayak nanti bandul deh kayak gitu, karena kamu melihara kucing kayak gitu. Terus aku dan itu tuh berlarut juga sempat. Dulu tuh aku kan sempet kayak aku kan kurus banget gitu kan. Terus sempat dibilang kayak, ih kenapa sih kayak nggak berbody gitu loh, kayak depan belakang tuh kayak triplek, kayak rata kayak gitu. Sempet kayak sampai akhirnya tuh kayak dibanding-bandingin sama cewek-cewek yang
waduh yang bodinya tuh bagus banget. Jadi tuh sempet kayak rasa insecure, aduh gue jadi pengen operasi. Sempat ada kepikiran begitu biar gue bagus gitu badannya kali ya. Kayak gitu, sempet yang ngerasa kayak gitu. Terus sempet juga ngerasa yang dimana aku kehilangan pekerjaan dan semua orang yang di dekat aku juga meninggalkan aku. Di situ aku bener dan gak ada yang nolongin gitu. Di situ tuh bener-bener down banget dalam hidup aku kayak gitu sih. Berarti pada saat di fase mungkin tadi ada insecurity sama diri sendiri, terus juga ditambah lagi dengan mungkin orang-orang yang harusnya support tapi kok nggak ada gitu kan. Itu pada akhirnya Aci melakukan apa? Kayak struggle apa yang akhirnya Aci kayak gue harus gini nih, gue harus berdiri nih di atas kaki gue yang kayak gitu. Jadi pada saat aku rasa insecure sama diri aku sendiri, itu tuh wajar ya sebagai manusia, aku pasti kayak iya ya mungkin aku tuh nggak layak, sempat ngerasa kayak gitu. Tapi syukurnya tuh aku ngerasa kayak coba menerima diri sendiri sih pertamanya, acceptance gitu kan. Cuma lebih kayak gue berkaca terus kayak emang iya ya aku sejelek itu kayak gitu. Emang iya nggak ada yang mau sama aku misalnya. Emang iya aku bakal mandul ke depannya kayak gitu. Dan aku selalu bilang pasti aku selalu yakin diri aku enggak lah gitu, pasti aku bisa ke depannya tuh jadi orang yang bisa bermanfaat, yang sukses. Terus aku juga selalu bilang enggak lah aku pasti cantik, tapi aku cuman cantik di mata orang yang salah gitu. Aku jelek di mata orang yang salah. Jelek gitu. Oke. Ya gitu. Pasti ada seseorang nanti yang bakal bilang ke aku tuh ya bagus gitu, mau body aku kayak gimana dan akan nerima kepada pasti tuh ada gitu. Tapi yang aku butuhin, aku tuh harus sabar dan nunggu waktunya aja gitu. Karena ya sabar, memperbaiki diri dan nunggu waktunya. Pasti ada walaupun lama gitu, tapi ya tetap harus aku coba jalanin di situ. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti dari segi cara Aci menghandle rasa-rasa itu adalah pertama dengan menerima, pertama kayak menerima diri gue, lalu selain itu juga ya mau nggak mau ya gue jalanin aja gitu kan, kayak gue kerja, gue ini dan segala macam. Menikmati hidup sih lebih tepatnya, mencoba dengan nyaman diri sendiri, menikmati hidup, karena belum tentu juga orang sekitar kita juga bisa bikin kita nyaman juga, maksudnya belum tentu kayak orang lain. Ya oke, mungkin mereka support kita dari belakang kayak gini-gini, tapi nggak selamanya mereka tuh bakal support kita juga kayak gitu. Kecuali diri kita sendiri yang mau bangkit, diri kita sendiri yang mau jalanin, diri kita sendiri cari yang solusi, kita yang bergerak sendiri tuh ya harus diri sendiri sebenarnya sih. Gitu. Bener menarik sih. Memang Aci ini kalau nggak salah itu merantau ya, benar nggak sih? Benar. Dari tahun berapa tuh merantau ke Jakarta? Aku sebenarnya merantau itu dari 2017, tapi pijakan pertamaku di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Pertama kali. Cuman di situ kan karena apa ya? Mungkin aku juga masih kebiasaan di Pekanbaru tuh saat itu aku kebetulan tinggalnya 6 jam dari kota. Jadi kayak aduh, kayak gue nggak bisa deh hidup di tengah kayak gini yang jauh banget, kagak ada mall, kagak ada sepi gitu ya, kayak gitu kan, bosen gitu. Pagi sebelumnya tuh aku anak yang aktif banget keluar gitu, jadi kayak gitu yang masuk ke situ kayak aduh kayak triggernya nggak dapet gitu akhirnya. Dan jenjang karir yang didapat juga pada saat itu di kantor yang itu tuh kayak aduh kayaknya ini stuck deh, susah naiknya gitu. Akhirnya aku mencoba move ke Jakarta. Yang lebih open minded lah kalau menurut aku ya. Lebih enak gitu, kayak lebih hidupnya lebih ini. Terus akhirnya aku coba-coba ke Jakarta 2017 bulan Juli 2017. Dengan saat itu aku cuman modal uang cuma 2 juta. Wow. Coba aku penasaran tuh kayak gimana mungkin kayak perjalanannya, apa yang kamu lakuin, atau kamu kayak cari tempat tinggalnya gimana atau apa, nginep atau gimana? Jadi saat itu tuh sebenarnya aku punya saudara juga di Jakarta. Cuman aku kayak selalu mikirnya nggak enak tinggal sama saudara tuh pasti kayak banyak aturan yang pertama, terus kayak nggak nyaman juga. Pasti kalau nggak bantu-bantu, kalau pulang kerja telat takutnya gimana gitu ya. Pasti gitu. Jadi akhirnya aku kayak memutuskan tinggal sendiri. Pada saat itu gaji aku yang di Pekanbaru sama yang di Medan saat itu tuh
jauh banget gitu, jadi lebih rendah. Cuman aku nyari karir saat itu. Jadi sebelumnya aku ada posisi sebagai kayak store manager gitu, dengan gaji di atas 5 gitu. Aku harus dapat aku move ke Pekanbaru itu sebagai HR loncatan pertama aku dengan gaji cuma 3,8 deh kalau nggak salah. Segitu, dan itu kan pasti ada biaya hidup dan segala macam, dan itu cuma tabungan aku. Akhirnya aku resign, aku bilang ke orang tua, aku bilang aku kayak mau coba ke Jakarta deh. Nah orang tua saat itu tuh kayak udahlah nggak usah, cari di Medan aja, ngapain sih jauh-jauh anak cewek gitu kan. Akhirnya aku bilang nggak bisa, kalau di Medan ini nggak berkembang gitu. Aku selalu bilang begitu kan, nggak bisa nih, aku harus ekspansi diri nih, gimana, aku selalu bilang gitu. Terus akhirnya orang tuh ngomong, terus ganti di sana gimana? Kan di sana tuh orang tuh kan selalu mindsetnya di Jakarta tuh hidupnya mewah, mahal, terus kayak serba kayak glamour, kayak hedon gitu ya. Terus aku nggak bisa jaga diri, nanti aku jadi yang gimana di Jakarta gitu. Terus selalu mikirnya, oh enggak kok, kalau memang aku mau kalau memang aku tuh mau bandel, aku di Medan juga udah bisa bandel, cuman aku nggak mau, aku bilang gitu. Akhirnya orang tua percaya, terus dia nanya, terus kamu punya uang berapa sampai berani banget mau ke Jakarta? Digituin kan, langsung kayak sepatan. Duh gimana nih? Aku bilang saat itu, tenang aja, duit aku banyak kok, aku bilang kayak gitu. Padahal saat itu, iya pada saat itu aku tuh, kalau aku bilang saat itu aku nggak punya tabungan, mungkin aku nggak dikasih, kayak gitu. Bukan orang tua yang nggak bisa bantu, cuma mereka dia mau bantu, cuma aku kayak nggak mau. Semenjak kerja tuh kayak minta ke orang tua tuh kayak nggak enak gitu loh gitu. Jadi aku kayak nggak mau kan. Aduh, set di tabungan gue tinggal cuma 2 juta doang. Ini gue ke Jakarta cukup kagak ya gitu kan. Ada di 1 juta nih, 3 juta, tapi 1 juta pasti beli tiket kayak gitu kan. Udah bismillah aja, nekat gitu kan. Akhirnya tapi dari Medan udah ngelamar ke Jakarta gitu. Sempat ada panggilan beberapa, cuman tahu sendiri kalau misalnya kita sebagai HR nih yang ngomong HR, kalau kita lihat itu posisi kita di Medan, kita ngontrak Jakarta tuh kayak HR tuh alah paling dia nggak datang interview kayak gitu kan, pasti atau nggak paling alah pasti dia nanti ujung-ujungnya nggak diizin orang tua, atau nggak minta fasilitas A B C D banyak banget. Jadi kayak mending cari orang-orang Jakarta aja gitu kan. Kalau preference sebagai HR aku kan seperti itu kayak gitu. Jadi aku selalu mikir, aku aja kalau sebagai HR akan seperti itu, gimana kalau aku akan move aja pasti kan. Akhirnya aku move, beli tiket, duit aku cuma 2 juta, aku di Jakarta bingung mau tinggal di mana. 1 hari pertama aku tinggal di rumah saudara aku. Besoknya aku nyari kos-kosan tuh di biasa kayak aplikasi platform gitu kayak kos-kosan gitu. Akhirnya aduh, ngitung pengeluaran, kayaknya berarti aku harus ngekos yang cuma 500.000 sebulan. Oke. Ini terberat karena sebelumnya nggak pernah gitu. Maksudnya maksudnya tidur biasanya yang nyaman, tiba-tiba 500.000 di Jakarta tuh kayak gimana sih tempat tidurnya, pasti kayak cuman selembar kayak tilam kayak gitu, terus kayak kamar kecil sumpah nggak pakai kipas, nggak pakai apa-apa gitu. Yaudah akhirnya coba dapatlah kos-kosan di sekitar Cipete. Nah itu tuh harga 500.000, 450.000 malah. Tapi cukup oke, cuman ya fasilitasnya begitulah gitu ya aja. Gitu, cuman kayak tempat tidur selembar, lemari kecil banget kos-kosannya. Nah saat itu kayak aduh, kayak hari pertama tuh triggernya kayak aduh ya Allah, gue tidur di tempat yang seperti ini di rumah pasti enak banget ya, tempat tidur kasur ya ampun kayak gitu. Sabar gitu kan. Tapi tetap ngelamar sana sini, mau pakai platform media manapun, nanya teman semua desain. Akhirnya setiap makan juga kan kan udah berkurang tuh ya, tinggal 1,5-an gitu duitnya. Aduh gimana kalau sebulan ke depan ini nggak dapat kerjaan juga kayak gitu kan. Cuman udahlah optimis aja, dapat lah itu pasti gitu. Yang penting berarti kalau misalnya nggak dapat berarti gue kurang usahanya gitu. Akhirnya Jakarta itu pas kemarin tuh, aduh gimana caranya supaya cukup ya gitu. Akhirnya jangan naik Grab sering-sering, naik busway. Terus kalau ini jalan kaki. Jadi kayak otaknya bener-bener mikir gimana caranya duit itu cukup gitu. Dan abis itu makan juga kayak aduh pengen yang fancy dikit, tapi kan kalau jalan-jalan kadang kan suka kayak pas aku pulang interview tuh kayak bosan nggak tahu kemana pada di kawasan sendirian, aku suka ke mall gitu kan, tapi kayak nahan, aduh jangan beli udah aja gitu, makan di rumah aja, dia beli warteg sebelah kayak gitu. Dia coba-coba dicukup-cukupin, ternyata sebulan aja perjuangannya nggak sia-sia gitu. Ternyata aku langsung dapat kerja ternyata, dan dikasih uang buat cari kos-kosan. Jadi kayak di situ kayak oh ya Allah, kira dapat
Alhamdulillah, berarti emang struggle kamu terbayarkan ya, maksudnya kayak terbayarkan dengan makan hemat-hemat, untuk yang maksudnya belum tentu cocok di lidahku juga kan. Oh ya, belum cocok di lidahku juga gitu. Jadi ibaratnya kayak masakan orang Medan tuh kan atau Sumatera tuh kan lebih berbumbu ya daripada di sini, gitu lebih rempah, lebih kuat gitu, lebih nggak tahu, mungkin pas masuk pertama Jakarta tuh kayak aduh kok rasanya beda banget sih kayak gitu, kok kayak kurang ya, kayak kurang garam ya, kayak kurang ini, kayak kurang gitu. Tapi ya mau nggak mau harus dimakan karena ya gimana gitu kan. Ya udah akhirnya dapat kerjaan dari situ. Lumayan kerjanya lama, startnya 1-2 tahunan, aku move lagi ke perusahaan kalian lain gitu, cari karir lagi gitu. Wow, tapi keren sih kamu, maksud aku itu hal yang berani loh, maksudnya hal yang cukup berani dilakukan dengan modal segitu. Ya gue pokoknya gue mau mengembangin diri gue nih, gue harus pergi gitu kan, kayak gitu. Dan pada akhirnya pun kamu mendapatkan gitu kan, gitu. Mungkin juga kalau orang tua kota juga dia nggak bilang sih duitnya cuma segitu kayak gitu. Cuman ya kayak udah ini usaha sendiri gitu. Bener. Dan kayaknya lebih pada saat mendapatkan hasilnya kayaknya lebih kayak apa ya, lebih lega gitu, lebih enak gitu ya, kayak bener. Wow, salut sih aku. Berarti pada saat itu tuh yang kamu akhirnya merantau dan ngekos, akhirnya dapat kerja, itu kan pasti ada yang tadi tuh yang kayak kamu ceritain, ada penyesuaian. Yang biasanya di rumah kita mungkin tidurnya enak, terus makannya juga mungkin enak, dimasakin mama papa atau gimana. Nah, penyesuaian itu yang pada saat kamu pindah ke Jakarta tuh kayak seberat apa sih? Apakah kamu sampai ngalamin homesick gitu, yang kayak aduh kesepian banget nih, aduh pengen makan masakan mama atau gimana gitu? Mungkin ada nggak sih penyesuaian kayak gitu? Mungkin sebenarnya kalau homesick sih pada saat itu belum ya, karena kan baru sebulan dan masih berusaha kayak trigger ya, misalnya kayak semangat menggebu-gebunya masih ada ya, misalnya kayak gue bisa kerja nih di sini pasti gitu, pasti ada perasaan gitu. Nggak cuman kalau memang makanan pasti kayak rindu gitu loh, kayak gitu, ya ampun di mana sih cari makanan yang cocok banget di lidah kayak gitu kan. Bener. Susah makannya nih, dulu lama-lama gue makin kurus nih kayak gitu kan. Tapi ya setelah lama kerja baru ngerasain homesick kan, yang tadinya biasanya mungkin kita udah diurusin pagi-pagi nggak mikirin makan, pulang rumah udah beres, terus kayak pulang nganter rumah udah beres, terus kayak makan juga nggak mikirin hari ini mau makan apa ya gitu, nggak mikirin. Tapi ya penyesuaian lama-lama kayak kita pulang kerja kadang kamar masih berantakan, aduh ya Allah capeknya kayak gitu kan, harus berberes lagi pulang biar kerja biar bisa tidur enak gitu. Makanya kadang kayak kalau udah malas singkirin lah dulu baru tidur kayak gitu kan. Itu paling tuh sama masakan gitu, kayak nyari referensi, nanya teman-teman gitu, kayak masa yang enak mana sih kalau makan kayak ginian kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Sama homesick juga paling ya pulang gitu, salah satunya ketika nabung gitu kan, buat pulang kayak gitu. Ya temu kangen lah ya gitu. Apalagi sekarang kan maksudnya udah ada teknologi, bisa video call, teleponan dan segala macam. Ya. Wah, menarik banget sih ya kalau ditanya. Berarti kan jauh sebelum Aci jadi influencer ya cerita jauh ini. sebelum kan? Banget. Iya. Berarti pada saat sekarang menjadi orang yang sudah terkenal, dikenal banyak orang gitu. Apa tuh tantangannya? Apalagi sekarang kan ibu jari orang-orang Indonesia tuh kejam ya. Oh, sadis banget. Apa sih hal yang paling Aci inget? Satu aja deh, komentar apa sih yang paling Aci inget yang kayak tapi bikin Aci kepikiran, mungkin di alam bawah sadar ya, kayak kepikiran gitu. Apa tuh, ada nggak kira-kira? Sempat kepikirannya tuh kayak apa ya? Sempat pernah dibilang pansos lah, sempat dibilang OKB lah kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya aku juga kayak apaan sih kayak gitu. Aku juga nggak pernah expect hidupku tuh bakal kayak gini gitu. Kayak aku tuh selalu mikirnya ya udah paling nanti hidup gue jadi karyawan, pergi pagi pulang sore, atau nanti gue nikah juga gue begitu. Ya udah gitu gue sampai mati, udah begitu gitu. Tiba-tiba surprisely hidup gue berubah gara-gara jadi influencer gitu. Terus kayak ya udah gitu, kayak seneng aja dijalanin gitu sebenarnya. Dikatain kayak gitu kayak ngerasa
Aduh sebenarnya kepengen sih, kayak sampai sempet kayak udahlah stop lah endorsement gitu. Sempet down ya berarti. Sempet gitu kan. Sempet masuk tuh kan ke otak iya, gitu. aku sempat kayak gitu, sempat bilang juga ke suami kayak aku nggak mau kalau posting nanti kayak deket-deket sama adik ipar aku atau apa gitu, sempat ngerasa gitu kan, nanti dibilang pansos, aku bilang gitu. Terus aku sempat kayak aduh ya nggak apa-apa lah, bilang gitu kan, ya kita kan keluarga kata gitu kan. Iya tapi tetap aja ngapain mikirin omongan orang kayak gitu. Paling sih aku kalau kayak gitu triggernya lebih kayak ke nggak aku bales sih, biasa kadang aku bales karena kalau misalnya aku lagi kesel. Paling aku keselnya biasanya kalau kayak kemarin tuh sempat dibilang kakak OKB ya, iya hehe maaf ya OKB canda OKB paling kayak gitu kan aku bilang seru ya. biar seru. Tapi itu kalau aku udah kesel banget ya, misalnya kayak mood aku kan juga kadang suka ini kan nggak selalu ya nggak selalu baik gitu. Tapi kalau nggak biasanya aku langsung blok aja, auto blok gitu, kayak ya udah gitu, auto blok ya udah sih gitu. Yang tahu cerita gue yang tahu kapasitas gue ke orang juga cuma bisa nilai gue dari luar kayak gitu. Betul. Kayak gitu, ngapain dipikirin kayak gitu. Berarti memang apa ya? Ya mungkin karena sekarang itu mungkin salah satu resiko juga kan ya. Jadi orang yang dikenal banyak orang gitu. Apapun yang kita posting, apapun yang kita share itu kadang ya ada setuju dan nggak setuju ya gitu. Bener. Dan pro dan tadi, kontra. Yes, dan itu tadi mungkin juga bikin kita somehow jadi bisa belajar dari hal itu. Mungkin sebelum kita kita mau punya golden question untuk Aci Kasura. Golden question ya, jangan deg-degan ya. Bentar, aku sambil cek dulu. Yes. Oke, jadi kali ini kita punya namanya Golden Destiny untuk Aci Kasura. Jadi di sini nanti ada nomor yang mungkin Aci bisa pilih. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab dari hati. Enggak sih, pokoknya jawab aja sesuai dengan apa pertanyaannya. Jadi kita langsung buka aja ya. Boleh nih pilih salah satu. Oke, nomor berapa? Boleh dibuka? Dikasih lihat mungkin. Boleh. Nomor 1. Wow, nomor 1. Menarik sekali. Pertanyaannya adalah percaya nggak sih sama yang namanya kesempatan kedua? Percaya. Kenapa tuh? Kalau boleh di-explain sedikit. Karena selalu apa ya? Kita tuh bisa tahu hal baru itu tuh, dan maksudnya kayak bisa belajar lagi gitu dari kesempatan pertama gitu. Kalau misalnya kesempatan pertama kita gagal, kesempatan kedua kita bisa belajar dari kesalahan kita itu kayak gitu. Oke. Berarti ini dari Aci nih percaya dengan kesempatan kedua nih dari segi segala aspek hidup nih, mau itu di misalnya karir atau mungkin di percintaan gitu, percaya akan? Selalu percaya. Woi, mantap, bulat sekali jawabannya. Jadi kebetulan Kano ini artinya itu possible dari bahasa Jepang. Nah aku punya satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita tutup. Apa sih hal-hal yang menurut kamu itu nggak mungkin, tapi kamu berharap ini bisa jadi mungkin gitu? Ini bisa jadi possible nih gitu. Kayak kamu berharap ini bisa jadi possible gitu. Apa tapi? Kalau menurut kamu? Boleh banyak hal atau kayak satu hal atau boleh anything banyak hal boleh. Yang pertama menurut aku yang impossible, aku tuh pengen kuliah lagi, lanjutin studi karir aku. Mungkin kelihatannya impossible, tapi menurut aku nanti bakal jadi possible. Itu satu. Terus kayak tadinya mungkin aku kayak ngasih orang tua itu mungkin kayak cuman dikit gitu. Kayak aku bakal nanti ke depannya aku pasti yakin aku pasti bisa ngasih orang tua aku dengan hidup yang bagus banget kayak gitu, sama keluarga kecil aku nanti juga bakal jadi berarti tadi wish yang pertama adalah tadi untuk kuliah lagi ya gitu. Lalu untuk orang tua juga gitu ya. Wow, menarik sekali. Kehidupan aku dan suami juga ke depannya. Oke, kalau gitu baik. Menarik sekali nih perbincangan kita sama Aci hari ini. Banyak banget yang tadi udah kita obrolin.
Mungkin sampai sini dulu aja. Thank you so much Aci buat waktunya. Nah, ini nanti mungkin boleh di follow Instagramnya. Mungkin mau say hello sama Aci, sama Kano juga tentunya. Lalu kita bilang thanks untuk Altar Studio juga, karena ini semua studio dari Altar Studio. Thank you so much. Sampai ketemu di hangout berikutnya. Dadah. Follow our Instagram for more updates.